Setiap hari Dia begitu baik. Haleluya, haleluya. Yuk kita datang sama Tuhan, kita berdoa. Bapa, terima kasih Engkau begitu baik. Engkau sungguh baik Tuhan. Kami mau selalu merasakan kebaikan-Mu, kasih setiamu buat setiap kami. Terima kasih buat kesempatan, buat penyertaan Tuhan yang Tuhan nyatakan buat kami. Kami ada hari ini supaya kami memuliakan Tuhan. Terima kasih Roh Kudus, berkati morning prayer kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Dari semula telah Kau tetapkan hidupku dalam tangan-Mu, dalam rencana-Mu Tuhan. Rencana indah telah Kau siapkan bagi masa depanku yang penuh harapan. Semua baik, semua baik, apa yang telah Kau perbuat di dalam hidupku. Semua baik, sungguh teramat baik. Kau jadikan hidupku berarti. Dari semula telah Kau tetapkan hidupku dalam tangan-Mu, dalam rencana-Mu Tuhan. Rencana indah telah Kau siapkan bagi masa depanku yang penuh harapan. Semua baik, semua baik, apa yang telah Kau perbuat di dalam hidupku. Semua baik, sungguh teramat baik. Kau jadikan hidupku berarti. Semua baik, semua baik, apa yang telah Kau perbuat di dalam hidupku. Semua baik, sungguh teramat baik. Kau jadikan hidupku berarti. Kita naikkan pujian ini. Dari semula telah Kau tetapkan hidupku dalam tangan-Mu, dalam rencana-Mu Tuhan. Rencana indah telah Kau siapkan bagi masa depanku yang penuh harapan. Mari angkat tanganmu, katakan semua baik, semua baik, segala yang telah Kau perbuat di dalam hidupku. Semua baik, sungguh teramat baik. Kau jadikan hidupku berarti. Semua baik, semua
berikan tepuk tangan buat Allah kita. Haleluya. Semua baik darimu Tuhan, tiada yang jahat pada pemandanganmu. Kau mengawali dengan baik, bahkan teramat baik. Yesus, kami mau menyadari betapa baiknya Engkau Tuhan, betapa baiknya Engkau. Kau telah ciptakan segala sesuatu. Kami sembah, kami puji Kau Allah yang begitu baik. Apapun yang kami alami, kami mau berkata, Kau teramat baik Tuhan. Haleluya, haleluya. Ikarabata kanana mayara lamaso, Iara lamakana mayara lalamakana mayara lalalamo, Ia bakara lalabase, Ikara labayana namayara lalabashana. Yesus bersyukur, bersyukur kepadamu Tuhan. Engkau begitu baik bagi kami Tuhan. Rabakata karabayara lalabayara lalabasa. Haleluya. Apapun yang terjadi dalam hidupku ini, tak pernah ku ragukan kasih-Mu Tuhan. Lewat gunung yang tinggi, dalam lembah yang curam, tak pernah ku ragukan janji-Mu Tuhan. Kau berfirman dan sembuhkanku, Kau bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagimu, Yesus, ku percaya padamu. Apapun yang terjadi dalam hidupku ini, tak pernah ku ragukan kasih-Mu Tuhan. Lewat gunung yang tinggi, dalam lembah yang curam, tak pernah ku ragukan janji-Mu Tuhan. Mari angkat tanganmu. Kau berfirman dan sembuhkanku, amin. Kau bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagimu, Yesus, ku percaya padamu. Kau berfirman dan sembuhkanku, Kau bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagimu,
bagimu. Yesus, ku percaya padamu. Apapun yang terjadi dalam hidupku ini, tak pernah ku ragukan kasih-Mu Tuhan. Lewat gunung yang tinggi, dalam lembah yang curam, tak pernah ku ragukan janji-Mu Tuhan. Oh, Kau berfirman dan sembuhkanku. Kau bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagimu. Yesus, ku percaya padamu. Kau berfirman dan sembuhkanku. Kau bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagimu. Yesus, ku percaya padamu. Yesus, ku percaya padamu. Katakan Yesus. Yesus, ku percaya padamu. Kita berikan tepuk tangan buat Allah kita yang hidup. Dia begitu baik dan teramat baik bagi setiap kita. Bapa, sebentar kami mau belajar firman-Mu dalam waktu yang singkat ini. Tuhan, berkati kami. Terima kasih buat perkenanan Tuhan. Terima kasih buat kehadiran Tuhan dalam setiap kami, hati kami. Engkau begitu baik. Kami mengucap syukur dalam segala hal. Apapun yang terjadi, kami percaya tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Sebab Engkau telah menciptakan segala sesuatu baik dan teramat baik. Terima kasih Tuhan. Kami mau mempunyai cara pandang seperti Engkau melihat. Di dalam nama Yesus sama-sama kita katakan amin. Haleluya. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara, Shalom. Ya, kita akan melihat firman Allah yang terambil. Saya rindu sekali membagikan di dalam Kejadian pasal pertama. Kitab Kejadian pasal yang pertama. Ya. Kejadian pasal yang pertama, ayat yang pertama, dan seterusnya. Kita lihat sama-sama ya. Kejadian pasal 1 ayat yang pertama dan seterusnya. Allah menciptakan langit dan bumi serta isinya. Ya. Men. Saya membaca perikopnya aja saya sudah mengimani ya. Kalau Allah menciptakan langit dan bumi serta isinya, demikian pula kita. Kita itu lengkap, ada tubuh, jiwa, dan roh. Amin. Ya, dan ketika Allah memberkati kita, ya, Tuhan akan menyediakan semua yang kita perlukan. Ya, kalau engkau, ya, nanti Tuhan pasti akan siapkan termasuk rumah, termasuk segala isi-isinya. Tuhan akan berkati. Amin. Cuman kita harus ngerti dulu nih konsep firman. Itu aja dulu. Kita harus mengerti dulu kebenaran firman. Ya, kita harus berubah dulu. Kita bisa dipercaya nggak sama Tuhan? Itu aja intinya dulu. Kalau Tuhan tidak percaya sama kita, gimana Tuhan mau memberkati kita? Nah, kita lihat dulu ini. Apa yang Tuhan katakan? Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Itu umum. Ya.
Kalau kita tinggalnya di angkasa, melayang sana sini, nggak bisa main bola kita ya. Iya kan? Tetapi kita ada jejak. Kita ada di tanah. Kita tinggal di bumi. Ya, jelas firman Tuhan berkata, langit dan bumi adalah kepunyaan Tuhan karena Dia yang ciptakan. Ya, semua instansi termasuk BPN tidak berkuasa untuk membuat sertifikat langit. Amin. Ya, Bapak Ibu Saudara, ya, kita melihat bagaimana berkuasanya Tuhan di alam semesta ini. Ya, di sini langit, ya, langit itu kalau saya pelajari bahasa aslinya, itu yang melebihi langit biru. Ya, bukan ozon yang hanya Tuhan ciptakan, tetapi benar-benar langit yang hitam itu yang kita lihat pada malam hari, yang seolah-olah tidak terbatas. Ya, begitu besar. Sampai-sampai memakai memakai perhitungan tahun cahaya. Habis tahun cahaya, tahun apa lagi ya? Ya, itulah ya. Ada lagi itu di atasnya tahun cahaya. Nah, ayat yang kedua, bumi belum berbentuk dan kosong. Gelap gulita menutupi samudra raya dan roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Di sini roh Allah melayang-layang di atas permukaan air, berarti di bumi tersebut memang ada air, ya, dan masih kosong. Belum ada isinya dan semuanya masih gelap gulita. Akhirnya Tuhan juga berfirman. Nah, di sini jelas ayat yang ketiga, Tuhan berfirman. Jadilah terang. Ngomong Tuhan itu. Jadilah terang. Ngomong gitu ya, verbal. Dan semuanya terjadi sesuai dengan pikiran dan hatinya Tuhan. Maka terbentuklah terang itu. Dari apa? Maka mulailah bintang-bintang bermunculan. Ya, bintang-bintang bermunculan. Seolah-olah Tuhan mengepalkan sesuatu dan melemparkan ke sana sini. Dan itu menjadi sebuah bintang, 2 buah bintang, 3 buah, sampai ribuan, sampai mungkin puluhan, sampai ratusan ribu mungkin bintang. Ya, kita nggak tahu sebanyak apa bintang di langit. Yang kita tahu bintang di langit itu begitu banyak. Amin. Tetapi disitulah ada cahaya demi cahaya. Nah, para ahli juga mengatakan matahari juga termasuk bintang. Ya, tetapi ada bintang-bintang yang lebih dan ratusan bahkan ribuan, bahkan beribu-ribu kali lipat lebih besar daripada matahari. Wah, bayangkan Bapak Ibu Saudara, kalau begitu adanya, Allah kita sebesar apa sih? Amin. Ya, bumi itu begitu kecil. Ya, bumi itu begitu kecil, Bapak Ibu Saudara. Allah kita begitu besar. Kalau kita melihat di sini Allah berfirman, jadilah terang, lalu terang itu jadi. Ya, kenapa hanya gara-gara beras 1 karung kita khawatir? Haleluya. Amin. Hanya gara-gara ya mie goreng dan sarden kita khawatir. Kenapa? Amin. Tadi malam ya, mana ini si Nehemia nih? Ya, dia masak mie goreng dan sarden ya, yang sudah dibelanjakan oleh ya Ibu Kartini. Ya, wah, kita makan. Wah, enak sekali. Ya, sama Serapim itu. Masak dia. Waduh, sekali kita makan habis. Amin. Iya, enak sekali ya. Sak bakul-bakul makannya.
Ya, sak gunung-gunung. Ya, memang enak ya dia masaknya. Nah, jangan gara-gara itu kita khawatir Bapak Ibu Saudara. Masa depan kita terganggu, pikiran kita terganggu. Amin. Ya, di sini kalau Allah berfirman, kalau Dia sudah berfirman, maka semuanya jadi. Tapi kita lihat dulu ini. Dari beberapa ayat aja dulu ini. Kita lihat konsepnya. Ternyata Tuhan ya menciptakan dulu langit dan bumi. Ya, waktu itu bumi belum berbentuk dan kosong. Mungkin hari-hari ini kalau kita boleh menyamakan keadaan ini, konsepnya Allah, konsepnya Tuhan. Ya, Tuhan itu mempersiapkan kalau bumi itu mungkin berbicara tentang kita. Karena kita juga terbuat dari tanah, debu tanah, daging ini. Bumi itu belum berbentuk dan kosong. Maksudnya belum ada pulau-pulaunya, belum ada daratannya segala macam. Tetapi ingat baik-baik, ketika Allah menciptakan engkau, ketika engkau menjadi milik kepunyaannya. Ya, bumi ini kan bukan miliknya Badan Pertanahan Internasional, BPI. Bukan. Ya. Bukan milik Bill Gates. Bumi ini bukan milik WHO. Bukan milik PBB, bukan. Bumi ini milik Tuhan. Amin. Demikian pula engkau. Engkau pun milik Tuhan. Mungkin hari-hari ini sempat kita merasakan kosong. Kita nggak punya apa-apa. Kita benar-benar kosong. Kita mungkin nggak tahu masa depan kita seperti apa. Yang kita tahu cuman masalah kita. Kita nggak tahu apa ini, saya nggak punya persediaan apa-apa. Hei, ingat baik-baik. Engkau milik Tuhan. Katakan, aku milik Tuhan. Karena apa? Roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Roh Allah berjaga-jaga di atas hidupmu. Katakan amin. Jangan sampai kita berpikir hidup kita ini milik dunia. Tidak. Hidup kita milik Allah Bapa di sorga. Yang setuju katakan yes. Pak yes ini ya. Apa-apa dia yes. Yes, super yes. Nah begitu ya. Nanti dia buat perusahaan mie yes. Wah. Mie instan yes. Wah. Loh, mana tahu jadi nanti lo. Mie instan yes. Yes, itu adalah memang Yahud. S-nya tuh ya enak dan sehat. Wah. Yahud enak dan sehat. Mie yes. Wah. Ya, nggak ada yang mustahil. Bu Indri ketawa. Ya, mie yes. Wah. Kalau yang lainnya ada yang lain-lain. Wah, Pak Yes ini yang buat. Ya. Bumi itu belum berbentuk, tetapi tetap bumi milik Tuhan. Mungkin engkau juga nggak tahu bentuk masa depanmu tuh seperti apa. Tetapi engkau tetap milik Tuhan. Amin. Ya, karena apa? Roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Roh Allah juga ada. Seolah-olah dia melayang-layang di dalam hatimu. Ya, di dalam hatimu. Biarkan roh Allah melayang-layang. Walaupun engkau mungkin sekarang bertanya, Tuhan masa depanku seperti apa? Bentuknya kayak gimana? Nanti aku akan seperti apa masa depannya? Siapa jodohku? Siapa yang akan bersama dengan aku? Ya, apa yang aku punya? Engkau sempat merasa khawatir. Engkau sempat merasa linglung.
Tapi ingat baik-baik, jangan serahkan hidupmu kepada dunia. Jangan serahkan hidupmu kepada setan. Jangan biarkan hidupmu selamanya ya dibiarkan tanpa tujuan. Allah tahu kok waktu yang tepat. Allah tahu. Ketika bumi itu diciptakan dan belum berbentuk secara pasti, daratan-daratannya masih air. Ya. Tetapi saya mau kasih tahu, lalu Tuhan berfirman. Tuhan berfirman, Bapak Ibu Saudara. Ketika Dia berfirman, jadilah terang. Lalu terang itu jadi. Saya yakin dan percaya ketika engkau betul-betul berserah kepada Tuhan, Tuhan akan berfirman, jadilah masa depanmu terang. Maka itu akan jadi. Masa depanmu pasti terang di dalam Tuhan. Tidak akan pernah terlambat ketika engkau datang kepada Tuhan. Ya, tidak kenal umur ketika engkau datang sama Tuhan. Kapan Pak saya harus datang sama Tuhan? Hari ini, sekarang. Nanti kalau engkau putar lagi rekaman ini, engkau harus tahu. Kapan Pak saya harus datang sama Tuhan? Hari ini, sekarang. Artinya apa? Selagi ada waktu, datang sama Tuhan. Dia yang berhak berfirman bahwa bahwa firman itu ya akan menerangi hidupmu. Dia yang berhak menerangi hidupmu. Jangan biarkan filsafat dunia menerangi hidupmu. Jangan. Filsafat dunia tidak bisa 100% kita percaya. Pasti ada kelemahannya, tetapi firman tidak pernah ada kelemahannya. Cek satu persatu. Firman Tuhan tidak ada kelemahan. Yang setuju katakan amin. Berikan tepuk tangan buat Allah kita yang hidup. Haleluya. Ingat baik-baik. Firman Tuhan tidak ada titik kelemahannya. Ya. Apalagi langsung perkataan Yesus. Tidak ada kelemahannya. Semua yang Yesus katakan, Dia berkata begini, perkataanku ini benar. Artinya Yesus berdiri di atas kebenaran. Bukan dirinya sendiri. Hebat loh Tuhan Yesus. Sebelum Dia berkata-kata, sebelum Dia berfirman, Dia mendengar dulu dari Bapa di sorga. Bapa di sorga mau ngomong apa kepada murid-murid Yesus? Artinya, kalau para rasul-rasul 12 orang tersebut murid Yesus, mereka juga murid Bapa di sorga. Amin. Bapak Ibu Saudara, kita harus mengerti di sini. Bumi belum berbentuk, kosong, penuh dengan air. Mungkin air itu saat ini berbicara ketidakjelasan masa depanmu, pergumulan-pergumulanmu. Tetapi ingat baik-baik, ada saat di mana Allah berfirman. Ketika Allah berfirman, maka penuhlah semuanya. Lihat ini baik-baik. Jadilah terang. Maka semuanya jadi. Tak, 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 tak. Matahari, bulan, bintang semuanya jadi. Galaksi jadi. Ya. Amin. Semuanya jadi. Untuk apa? Menerangi bumi yang kecil. Kadang-kadang kita berpikir, bumi itu sangat kecil, bahkan nggak terhitung besarnya daripada bintang yang begitu besar. Ya, bumi itu puluhan ribu kali lebih kecil dari sebuah bintang yang sangat besar. Bukan yang terbesar loh ya, masih sangat besar. Tetapi kok Tuhan memperhatikan bumi. Kita itu begitu kecil, udah kecil tinggal di bumi lagi. Ya,
Udah kecil tinggal di bumi lagi. Tapi Tuhan kok perhatikan sih? Ya, kok Tuhan perhatikan? Kita harus mengerti konsepnya Tuhan di sini. Kalau mau diberkati, kita harus ngerti konsepnya Tuhan. Mengapa ya makhluk sekecil kita ini kok Tuhan perhatiin? Itu aja dulu pikir baik-baik. Mengapa ya? Iyalah pastor, kita kan serupa dan segambar dengan Allah. Ya, betul kita serupa dan segambar dengan Allah. Tapi sebagai bahan perenungan, udah di kita nih kecil, ya, kenapa Tuhan perhatiin? Oleh sebab itu, jangan sampai kita ini menyia-nyiakan hidup kita. Allah Bapa begitu sabar menghadapi kita. Ingat baik-baik, ada saatnya Tuhan berfirman. Ketika dia berfirman, semuanya jadi. Ayat yang keempat, Allah melihat bahwa terang itu baik, lalu dipisahkannyalah terang itu dari gelap. Dan Allah menamai terang itu siang dan gelap itu malam. Jadilah petang dan jadilah pagi, itulah hari pertama. Lihat, Allah melihat bahwa terang itu baik. Kita bernyanyikan semua baik, semua baik. Segala yang telah kau perbuat di dalam hidupku. Ya. Lalu setelah hari pertama itu jadi, lalu ayat yang ke-6, berfirmanlah Allah. Allah di sini berfirman kembali. Jadilah cakrawala di tengah segala air untuk memisahkan air dari air. Maka Allah menjadikan cakrawala dan ia memisahkan air yang di bawah cakrawala itu dan dari air yang ada di atasnya. Dan jadilah demikian. Lalu Allah menamai cakrawala itu langit. Jadilah petang dan jadilah pagi, itulah hari kedua. Kalau Tuhan sudah mau memberkati, ya, memberkatimu, Tuhan gak tanggung-tanggung. Tuhan tahu engkau kapan harus bekerja di siang, kapan harus tidur di malam hari. Tuhan tahu engkau butuh istirahat. Dia berkata, anakku, ya, aku tahu engkau harus istirahat. Maka Tuhan menciptakan siang dan malam. Ada langit biru, ada air di bawah. Ya, tidak mungkin engkau tinggal dalam air. Memangnya kita nih duyung, mermaid, ya, ada tuh, ya. Saya ini mermaid. Apa kamu memet? Bukan mermaid. Oh, memet. Ya. Bapak Ibu Saudara, Tuhan tahu kok kebutuhan kita. Tuhan tahu kok, sebelum Tuhan ciptakan manusia, Dia sudah punya rancangan yang begitu sempurna. Dia sudah menciptakan semuanya, siang dan malam. Tuhan tahu kita harus bekerja. Manusia Adam itu manusia pertama, ya, bersama dengan istrinya Hawa, harus bekerja pada siang hari. Pada malam hari mereka menikmati bintang-bintang, semua pemandangan, dan mereka istirahat. Tuhan tahu. Oleh sebab itu, kalau engkau hari-hari ini, ya, penuh dengan kekhawatiran, penuh dengan kecemasan, penuh dengan kepanikan, bahkan ketakutan, lihat baik-baik. Tuhan tahu kebutuhanmu. Tuhan tahu jam-jam terbangmu. Tuhan tahu apa yang engkau harus lakukan. Tuhan tahu batasan demi batasanmu. Amin. Ya. Jangan lagi kita komplain sama Tuhan. Tuhan kok begini begitu. Orang tua saya kok begini begitu. Tuhan ciptakan orang tua saya modelnya begini. Tuhan ciptakan anak saya modelnya begini.
Tuhan kenapa begini begitu? Pokoknya komplain terus. Ayo bertobat. Ingat baik-baik ya. Konsep Tuhan memberkati. Enggak sembarangan Tuhan memberkatimu. Dia harus membentuk engkau lebih dahulu. Harus membentuk engkau sedikit demi sedikit. Supaya engkau dipercaya banyak. Kalau engkau sempat salah, apalagi dalam memilih yang salah, terima pembentukan dari Tuhan. Supaya semuanya jadi indah. Ketika Tuhan menciptakan, ya, mendatangkan Taman Eden itu, semuanya begitu baik. Saya mau tanya, siapa yang menghancurkan? Siapa yang menghancurkan? Iblis. Iblis itu menipu, memperdaya. Ya, memperdaya siapa? Dia tahu Adam itu adalah manusia pertama. Iblis itu tahu Adam itu manusia pertama. Ya, begitu dekat dengan Allah, begitu taat dengan Allah. Tetapi Hawa diambil dari rusuknya Adam dan dibuat oleh Tuhan. Istilahnya disambung. Rusuknya Adam, lalu Allah sambung. Allah sambung dengan debu tanah. Jadilah dia Hawa. Ya, jadilah dia Hawa. Allah tahu siapa yang pertama. Iblis juga tahu siapa yang pertama. Nah, oleh sebab itu, yang dia cari adalah Hawa, bukan Adam. Ya, dia cari Hawa. Dia tahu, iblis tahu. Ya, ayo, kaum Hawa. Ini kaum Hawa harus hati-hati. Harus hati-hati. Jangan sampai termakan bujuk rayu iblis dalam pikiran-pikiranmu. Jangan sampai di lapangan yang saya lihat memang para wanita banyak jatuh di mana gengsi, apalagi dalam penampilan. Banyak sekali jatuh. Ya, banyak sekali jatuh. Saya melihat sendiri di lapangan. Hati-hati. Ya, hati-hati. Memang cowok juga ada, tapi tidak terlalu lah. Wanita ini kan, lihat Shopee, lihat Tokopedia, ya. Lihat Zara, gue pengen Zara itu semua. Makanya nih merek Zara ini pinter dia, ya, biar di Zara semuanya. Iya. Ya. Dan ketika saya lihat di toko-toko seperti itu, memang yang model-model wanita ini paling banyak. Di tokonya yang Zara bagian yang cowoknya, malah yang cewek juga banyak di situ. Lah saya heran. Ya. Nggak di mana. Loh kok banyak sekali. Ya kan? Iya. Saya pernah lihat itu, ya, Pastor Eni, ya, pernah lihat, ya, itu ada live di Shopee. Semuanya cewek. Ratusan orang mau belanja cewek semua. Kaum Hawa nih, ya, hati-hati memang. Ya. Jangan sampai kalap. Kita harus bisa dipercaya oleh Tuhan kalau kita mau diberkati.
biarkan engkau dibentuk dulu. Ya, saya pun mau dibentuk oleh Tuhan. Bapak Ibu Saudara, wah, ya, kalau dibentuk oleh Tuhan memang daging itu rasanya gimana. Tetapi ketika kita mengerti konsep bahwa bumi itu memang awalnya kosong, tidak berbentuk apa-apa, daratannya nggak jelas, ya, tetapi Tuhan tahu Dia harus berfirman, dan kapan waktunya Dia akan berfirman. Ketika Allah berfirman, maka itu semua jadi. Penerangnya jadilah malam dan siang. Ada bentuk bumi, ada daratan, terpisah langit dan juga air di bawah. Langit yang katanya air itu di atas, itu ya, itu semuanya memang kalau diselidiki ada kandungannya, Bapak Ibu Saudara. Kandungan dari air itu. Ya, memang hebat Tuhan kita ya. Sains mengakui. Tapi sains ya agak jarang mengakui adanya Tuhan. Ya, it's okay. Tapi unsur-unsur dunia Tuhan sudah ciptakan semua. Amin. Tuhan tahu kita harus tinggal di darat, bukan di air. Kalau kita di air kita punya insang. Ya. Nanti makanya ini ada ikan mas alfa. Ikan apa lagi? Ikan hiu gio. Wow, susah kan jadinya. Nggak bisa masak mie goreng nanti. Makanya dia hebat masak sarden. Iya, apalagi. Ya pasti kan Tuhan tahu kita itu harus tinggal di darat. Bayangkan kita tinggal di laut. Ya. Iya, Bapak Ibu Saudara. Oleh sebab itu, kita harus mengerti konsep ini. Dari awal saya sudah kasih tahu, kalau kita mau diberkati, kita harus tahu konsep dan cara berpikir Allah. Tuhan ketika menciptakan dunia, menciptakan segala isinya, menciptakan langit dan bumi, Tuhan itu sedang berbicara. Nah, konsep Bapa di sorga itu kayak gini loh. Konsepnya. Jangan sampai kita ini memberontak sama Tuhan, sehingga roh Allah tidak melayang-layang di dalam hidup kita. Biarkan roh Allah melayang-layang dulu, biarkan. Biarkan dia menikmati, biarkan dia berpikir apa yang baik menurut pemandangan Allah untuk dia kerjakan bagi kita. Ingat baik-baik, bumi adalah planet yang sangat kecil, bahkan yang mungkin hampir terkecil dibandingkan semua yang lain. Ya, tetapi kenapa Tuhan perhatikan, menciptakan seluruh galaksi, seluruh kumpulan-kumpulan galaksi, entah seberapa besarnya langit yang Tuhan ciptakan ini, begitu besar. Ya, tetapi kenapa bumi sangat diperhatikan oleh Allah? Demikian pula kita nih udah kecil, tinggal di bumi. Allah begitu memperhatikan kita. Jangan lagi kita komplain sama Tuhan gara-gara beras sekarung, gara-gara sarden, gara-gara mie goreng, gara-gara apa lagi. Banyak hal. Jangan lagi kita khawatir, hidup dalam kekhawatiran. Jangan. Tuhan tahu yang terbaik dan kapan waktunya dia berfirman. Kalau dia sudah berfirman, Tuhan akan menerangimu sehingga engkau akan melihat pintu-pintu yang akan Tuhan bukakan. Tunggu di depan pintu itu, jangan dobrak. Ngerti konsepnya Tuhan. Tunggu di depan pintu. Kalau sudah diterangi, oh ini pintunya, sudah kelihatan. Tunggu di depan pintu itu sampai Tuhan bukakan. Kalau Tuhan belum bukakan, ya tenang saja, nikmati bersama dengan Tuhan. Waktu-waktumu bersama dengan Tuhan. Ya, jangan lemparkan batu kepada Tuhan dari bawah ke atas. Ya, maka batu itu akan menimpamu sendiri.
Jangan, tunggu sampai pintu itu terbuka. Maka engkau harus bertanya, Tuhan, sudah saatkah saya untuk berjalan? Kalau Tuhan bilang belum, belum nak. Biarkan pintu itu terbuka dulu. Kenapa Tuhan, kok saya belum boleh berjalan? Ya iyalah, logika dong. Pintunya baru terbuka 2 cm atau 5 cm, lah mau didobrak. Tunggu. Dalam alam spiritualnya Tuhan, saya mau kasih tahu. Tuhan itu adalah Tuhan yang mentaati aturan. Semua makhluk termasuk malaikat dan setan harus taat aturan. Di alam roh juga ada aturan. Nggak sembarangan. Kalau boleh sembarangan, nggak ada undang-undangnya Tuhan, nggak ada hukumnya Tuhan. Ya, semau hati setan itu merasuki orang. Betul nggak? Tapi kok ada aturannya? Ya, setan melanggar dihukum sama malaikat. Siapa bilang Tuhan nggak tahu? Ya, oleh sebab itu nggak usah takut sama setan. Lah kemarin disinggung tentang kuntilanak. Pada ngeliat sekelilingnya, pada betepau lari. Ya kenapa ini pada takut? Ya, ingat baik-baik. Setan itu walaupun dia menampakkan diri kepadamu, tapi tidak serta-merta engkau bisa melihatnya. Karena apa? Ya, setan itu harus taat aturan. Ya, ini saya baru aja bilang tentang setan-setan, tersinggung setannya. Dilaporkan di sini di laptopnya. Your connection unstable, ya. Wah, tersinggung dia. Ya kan? Biarin aja. Ya. Ntar tunggu aja nih, terkeluar dia kan, masuk lagi. Emang gue pikirin. Bapak Ibu Saudara, ya, jangan khawatir tentang apapun juga. Tetapi nyatakanlah setiap doa dan permohonanmu di dalam ucapan syukur. Amin. Kita lihat beberapa ayat ini tentang di mana Allah menciptakan langit dan bumi. Mari Bapak Ibu Saudara, ya, kita hidup jangan penuh dengan kekhawatiran, tetapi harus benar-benar berserah dan beriman. Lalu yang kedua, biarkan Allah membentuk engkau lebih dahulu. Biarkan. Supaya dia berkata, aku memandangnya baik, bahkan teramat baik. Ketika Tuhan ada pernyataan baik dan teramat baik, maka dia akan kembali berfirman dan memberkatimu. Dia akan menciptakan dan menciptakan. Gitu. Jadi, kalau engkau tidak bisa dipercaya akan terang, atau hidupmu belum diterangi oleh firman, Tuhan tidak akan berfirman memberkatimu. Makanya kadang-kadang orang tergoda apa? Mohon maaf, pinjam online sana sini. Bukan hanya Anda yang mengalami, tapi saya lihat teman saya maupun artis-artis terkemuka juga jatuh di situ sampai ratusan bahkan miliaran. Wah. Ya. Ayo. Kalau Tuhan belum berfirman, jangan. Ya, walaupun rasa daging ini biarkan terrobek-robek hatimu. Biarkan. Tetapi ingat baik-baik, hatimu tetap Tuhan jaga. Karena apa? Rohnya melayang-layang. Biarkan hatimu sakit, rasanya sakit, pikiranmu sakit. Ya Tuhan, ya saya tidak ngomongin Anda, tapi saya ngomongin diri sendiri. Ini ngelihat, ya ampun, gitarnya bagus banget. Ya, iya. Kalau saya sudah ngeliat alat musik, oh Tuhan Allah, Bapa di sorga, salibkan aku. Nah gitu dong. Ya, musisi gitu loh. Iya kan? Racun. Racun. Iya kan? Iya. Ya, wah. Ngelihat
apa ya, memang musisi. Nah, disitulah. Tetapi puji Tuhan saya sudah menang di situ. Hanya suka aja, oh merek ini, ya kan? Wah, kalau saya mau jatuh, wah itu bisa pinjol, beli, ya kan? Begitukah hamba Tuhan? Setan pasti ketawa, ya. Oleh sebab itu, Bapak Ibu Saudara, kita harus menang dulu. Amin. Kita harus menang dulu. Ya, baru Tuhan akan berfirman. Sampai ada pernyataan, aku melihat semua itu baik, maka Dia akan berfirman. Lalu kita menang di situ dan kita bisa dipercaya, baru Tuhan akan berfirman lagi, aku melihat semuanya itu baik dan teramat baik. Dia akan berfirman lagi sampai semuanya penuh. Ya, maka engkau benar-benar menjadi orang-orang kesayangan Tuhan. Tuhan memang sayang sama engkau, sama kita semua. Tapi kalau ada pernyataan, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Bukankah pernyataan itu kepada siapa? Dari Allah Bapa kepada Yesus. Karena Yesus yang bisa dipercaya. Oleh sebab itu, impian kita ingin menyenangkan Allah. Dan Yesus ingin kita serupa dan segambar dengan Dia. Biarlah pernyataan itu juga kita alami. Engkau adalah anakku yang aku kasihi. Kepadamu aku berkenan. Amin. Kalau seperti itu, pasti engkau akan dipercaya banyak oleh Tuhan. Ya, mungkin bukan hanya berbicara materi, tetapi mungkin karunia roh. Engkau banyak memiliki karunia roh supaya memperlengkapi umat-umat Allah. Engkau punya kuasa mengadakan mujizat. Engkau bilang jadi, maka itu jadi. Ya, dalam tudung saji ketika engkau berkunjung kepada jemaat. Jemaat itu menerima engkau tapi mereka nggak punya apa-apa. Engkau berkata, mana tudung sajimu? Ini Pak, letakkan itu di atas meja. Aku berfirman, jadilah lauk pauk. Semua yang terenak jadi. Engkau buka itu dan ada lauk pauk di situ. Tapi jangan kau berpikir ada RW B2 di situ. Jangan maruk. Ya. Jangan serakah. Cukup ikan, ayam, cukup sama sayur, sama nasi. Cukup. Jangan semua. Oh, belum ada RW ya, belum ada B2. Kita doa lagi dalam nama Yesus. Ya. Bisa nggak kayak gitu? Bisa. Ada nggak yang kayak gitu? Ada. Ada, jangan salah. Ya. Sebab di meja makan Tuhan yang menyiapkan makanan kita. Amin. Dia menyiapkan semuanya buat kita. Itu karunia mujizat kayak gitu. Mau nggak? Enak nggak? Nggak punya apa-apa nih kita nih. Ya. Ketika dompet kita bilang, oh ini dompet kita nih ya. Dalam nama Yesus. Ada uang sekian juta. Buka. Wih, tiba-tiba kok bengkak dia. Wah, ada nih. Oke, dengan uang ini kita bisa pergi ke Tangkahen. Kita bisa pergi ke Tehang. Kita bisa pergi ke mana-mana kita menginjil. Sampai duit itu habis. Baru kita doa lagi. Dalam nama Yesus. Enak gak kayak gitu? Hah? Enak. Nggak usah lagi kita mikirkan di bank. Enak banget. Saya pun mau. Yang penting ketika kita berdoa dan menunjuk benda itu jadi. Itu dia karunia mujizat. Makanya kejar karunia kata Rasul Paulus. Jangan kejar dunia ini. Dunia ini panggung sandiwari. Ya men? Iya. Mari, sandiwara. Ya, sandiwari. Bapak Ibu Saudara. Ayo, ingat lagi. Jangan gara-gara beras karung engkau khawatir. No. Tetapi ya, dalam tanda kutip. Dalam tanda kutip. Boleh engkau khawatir kalau engkau merasa jauh dari Tuhan. Segera temui Tuhan. Segera berjumpa dengan Tuhan. Dalam doamu, dalam pujian penyembahan, dalam pembacaan firman. Segera temui Tuhan. Dia sumber segala berkat. Dia sumber segala sesuatu. Biar pagi hari ini imanmu dibangun.
Ya, biar pagi hari ini engkau mengerti rencana Tuhan tidak pernah gagal. Mari kita berdoa bersama-sama. Kami datang kepadamu Tuhan. Engkaulah harapan kami. Engkaulah tempat kami berteduh. Engkau tempat persembunyian kami. Engkau tak pernah gagal Tuhan. Tak pernah gagal rencanamu. Terangi jalanku, kuasamu sempurna. Pengharapanku takkan hilang, sebab masa depanku kau sediakan. Tak pernah gagal rencanamu. Terangi hidupku, kuasamu sempurna. Pengharapanku takkan hilang, sebab masa depanku dalammu. Harapanku di dalammu. Hanya kau Yesus Tuanku. Ku percaya, ku aman dalammu. Katakan lagi, harapanku di dalammu. Hanya kau Yesus kuatku. Ku percaya, ku aman dalammu. Ku percaya, ku aman dalammu. Masa depan kami serahkan di dalam tangan Tuhan. Semua tentang pintu-pintu yang akan terbuka, kami tidak mau pusing akan hal itu. Sekarang yang kami mau lakukan adalah kami menghargai pembentukan daripada Allah. Karena ketika kami bisa dipercaya, maka Engkau akan berfirman. Tuhan, terima kasih untuk konsep di mana kami harus tahu di mana Allah akan memberkati setiap kami. Engkau sudah berbicara ribuan tahun yang lalu, dan kami mengerti hari ini. Tidak jadi soal Tuhan. Yang penting kami mau terus mendalami apa yang menjadi hati Tuhan buat kami. Terima kasih buat kasih-Mu, buat hati-Mu yang begitu hebat memikirkan kami, memikirkan masa depan kami. Kami memiliki Allah yang tak terbatas. Terima kasih Bapa. Kami mengucap syukur. Biar setiap kami mengerti dan memahami akan firman Tuhan. Tolong kami di dalam nama Yesus. Haleluya, haleluya. Kita akan berdoa syafaat. Mari, ayo Deborah berdoa syafaat ya. Silahkan. Tuhan berkati bangsa kami, bangsa Indonesia. Tuhan berkati dan Tuhan jauhkan Indonesia dari bencana-bencana dan tidak menginginkan. Tuhan berkati Presiden Jokowi dan juga wakil-wakilnya, berkati Tuhan agar pemilihan mereka bukan untuk diri mereka sendiri, bahkan itu untuk rakyat-rakyat masyarakat. Tuhan Engkau lingkupi Indonesia dan Tuhan berkati Indonesia, buatkan Indonesia maju Tuhan, dan juga untuk Palangka Tuhan berkati Palangka. Tuhan mengambil banyak jiwa yang datang dalam kali ini untuk bisa memuji dan memuliakan nama Tuhan. Dan berkati Tuhan yang betul.
bakti gitu Tuhan. Ambil ambil anak mudanya ini Tuhan, biar bisa biar bisa mengambil tindakan Tuhan untuk bisa eh, memuliakan dan memuji nama Engkau Tuhan. Bapa, Engkau yang tahu akan sekuasa yang ada di palangka Tuhan. Dan Tuhan, saya berserti Tuhan dan Engkau jauhkanlah palangka daripada mara-mara bahaya Tuhan. Kejadian-kejadian kecelakaan dan juga bencana-bencana alam Tuhan. Tuhan tutup berifus palangka Tuhan. Dan juga untuk gereja-gereja yang ada di seluruh dunia Tuhan. Tuhan berkati gereja Tuhan, jauhkanlah gereja dari bom Tuhan, dan juga jauhkanlah gereja daripada ajaran-ajaran yang sesat Tuhan. Tuhan, kami umat-Mu sedang mencari kebenaran daripada Engkau berkati kami dengan ajaran yang suci itu. Kami perlu Tuhan untuk bisa kami terapkan di kehidupan kami Tuhan. Untuk bisa menyelamatkan diri kami Tuhan dari kiamat. Tuhan, dan juga Tuhan untuk kerja kami yang ada di Kimpus berkati Tuhan. Dan juga untuk pembangunannya Tuhan lengkapi dan Tuhan lengkapkan Tuhan. Dari dana-dananya dan juga mereka donatur Tuhan. Tuhan berkati mereka dua kali Tuhan. Dan juga untuk Tuhan kami Tuhan sertai dan juga Tuhan rapi hidup mereka Tuhan. Berikan mereka penghiburan daripada Engkau Tuhan. Tuhan lengkapi hidup mereka Tuhan, dan juga Tuhan mengasihi mereka Tuhan. Dan juga Tuhan untuk doa untuk basecamp kami Tuhan, untuk tembus doa basecamp kami sama Tuhan. Jauhkanlah basecamp kami daripada yang jahat, daripada yang bisa membuat tempat itu tidak kudus lagi Tuhan. Tuhan jauhkanlah itu daripada yang tidak kudus Tuhan. Tuhan berkati dan Tuhan urapi tempat itu Tuhan. Dan sekarang saya akan menutup, kita akan menutup doa ini dengan doa pertama. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskan namamu. Datanglah kerajaanmu, jadikanlah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang suci. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah. Dan janganlah membawa kami ke dalam percobaan, tapi lepaskan kami dari yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selamanya. Amin. Amin. Terima kasih Mbak Deborah. Dan Bapak Ibu Saudara, hari ini ya untuk kegiatan gereja memang tidak ada, tetapi ya kita bersyukur pastori sudah mulai dibersihkan. Haleluya. Ya, dan pagi hari ini nanti anak-anak muda, Pak Robi, jadi ya hari ini ya untuk bersihkan pastori pagi ini, jadi ya. Ya, jadi Pastor. Iya, siap. Nanti kami juga akan ke sana ya, Bapak Saudara, dan anak-anak muda juga terlibat untuk membersihkannya. Doakan semoga semua lancar ya. Dan nanti malam paling akan ada latihan musik sebentar. Jadi kita berdoa, juga besok kita ibadah, kita besok ada perjamuan kudus. Persiapkan diri kita ya, persiapkan segala sesuatu, hati kita, jiwa kita, pikiran kita, untuk kita menerima perjamuan kudus di dalam Yesus Kristus. Amin. Itu aja ya. Biarlah rohmu menyala-nyala, tetap kuat, tetap mengandalkan Tuhan. Amin. Selamat pagi semuanya. God bless you. Shalom, Pastor Alfa, Pastor Eni. Terima kasih, Pastor. Shalom semuanya, Tuhan Yesus memberkati. Have a nice day. Salam. Shalom. Shalom, Glenn. Shalom, Bu Saina. Shalom. Shalom, Kak Yes. Paulus, Bu Kartini.
Ya. Tini. Indri yang di Indri, Bogor. Indriani. Selamat pagi, Bu. Pagi, Bu Indri. Ya. Gio, Bu Saina, selamat pagi. Hana, Shalom Pak Robi, Freddy, Salam. Edwan, Saina, salam. Suri, Di, salam. Bu Suri, selamat pagi Bu Suri. Desi, Saina, pagi salam. Desi. Jeneri, salam Jeneri, mere Jeneri, meu mana meu. Jeneri? Oh Salam, ya Jeneri, Salam Desi. Jeneri, udah keluar Jeneri. Oh ada kah? tidur Jeneri. Jeneri, Wah, Joseph. Ya, Joseph, rugi kamu tidak ikut tadi malam, Joseph. Waduh, seru sekali ya. Banyak manifestasi. Mana si Joseph ini ya? Apalagi yang miu 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 miu. virus mimiu. Aduh, ya. Semangat selalu ya. Semangat Nehemia. Pak Robi nanti kira-kira jam berapa, Pak? Pak sorry, Pak. Ya, kalau kami mungkin dari pagi ini. Mungkin Jam-jam 7 kah, Pak? bisa, terserah aja itu Pastor. Datang. Kita Oh, apa? iya iya. Nah, Kerja paling bakti bawa dulu ya. bawa sikat, bawa prostek. Nanti itu mereka anak-anak. Iya 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 iya. Bersih-bersih dulu anunya. Sambil juga yang lain masang-masang kan, yang tukangnya. Iya. Ya. Kita kerja Ya, bakti. ya, Pak. semangat, semangat. Iya. Pak Robi, Ayo, kita kerja bakti mungkin ya. Jemaatnya ya. nah begitulah bersih-bersih, Ya. bersih bekas anunya. Debu-debunya ada air di sana disiram kan. Ya. Oke. Dalam ruangannya pasti. Ya. Pak Robi, Bu Indri katanya mau bantu nih, Pak. Mau ke Bisa, doanya Palangka. Bu. Bantu doanya Bu. Ditunggu. Bantu doa Bu Indri. Aduh, ya. Minta dukungan doa aja Bu Indri, Bu Saina ya. Ya Pak Robi. Ya. Ya lancar Pak Robi pembukaannya Pastor Alfa juga. Amin. Ya. Ya. Tapi suatu saat saya berdoa, ya, suatu saat Bu Saina dan Bu Indri bisa ke Palangka ikut ibadah kita onsite, Amin. ya. Amin, Bu. Amin. Ada yang Tan, bisa bagi bisa Tuhan. kesini, bisa ke Bogor, ke Langka main. Ya, amin Pak Robi. Ya Pengen dong, sekali Pak Robi main ke sana. Ya. harus Kalau saya melihat. tidak pernah ke Bogor kalau saya. Kalau tempat nginap aman, Bu. Bu Taina. Banyak Ya. tempat. Nginap tempat di Pastori, Bu. Ya. Kamar-kamarnya banyak. Ya. Tidak khawatir kalau tempat Jadi penginapan. Bu Indri di Pastori ini seperti ya manifestasi rumah Bapa di sorga, banyak tempat tinggal. Betul. Jangan khawatir Seperti kalau rumah tempat doa ya tinggal. Pastor. Iya, banyak kamar Bu, tenang ya, Banyak kamar, Bu. aman ya. Aman, Bu, kalau ke Palangka. Ya. Gangguan bisa kalau enggak, Bu, bisa aman. Nah, cukup. Ini mana nih? Desi, apa kabar kamu Desi? Halo, Mbak Desi. Oh, mungkin dia siap-siap mau itu ya. Kerja mungkin sih. Olahraga dia nih, Pak. Biasanya kalau Ya, perawat salam itu, pastor. Iya. Siap-siap juga kan. Oleh besok tadi. Ya, Ya, Desi. Maaf, ditutup Lanjut. kameranya, pastor. Ya, sambil gini kan, Ya. iya pastor, sambil itu. Pegang Ya. terus. Lanjut. kalau perawat Biasa ini nggak ada Pastor free biasanya. melukis muka. Ya kan, Pastor. Ya, Desi kenapa ya. Pak Robi? Kalau perawat ini nggak ada free biasanya. Oh, Siap melayani masyarakat. ya memang. Ya, suntik sana, suntik sini. Ya. Ya, kemarin teman-teman habis suntikan juga. Oh ya, Apa ini akhir tahun? Ngebut, pastor. suntik apa? Vaksin ya. Vitamin, pastor. Oh, vitamin. Neurobion aja sih. Oh, Neurobion. Iya. Boleh nih kita semua nih disuntik Neurobion Ya, Tambah ya. tenaga itu. yang sudah tua-tua. Ya, Tambah tenaga. Hmm. perlu itu, perlu.
Perlu tuh 6 bulan sekali itu paling enggak. Ya, ya, ya. Kalau Kak Yes setiap saat bisa jadi suntik istrinya Ada di rumah. di rumah Enak dia, banyak. yes. Ada lokal di rumah. Desi, Ya. pastor bisa disuntikkan suntik putih enggak? Oh, wah, bisa pastor. Wih, banyak di sini pastor. Orang yang suka, tapi Desi nggak terlalu berani, takutnya ada yang kuat jantung atau enggak itu sih pastor. Janganlah ya. Iya, Bersyukur sama bersyukur. yang penting sehat, Bersyukurlah. Iya, yang penting happy, udah. Bersyukur aja. sambil iya. Ya, nih siapa ini? Serapi mau disuntik, ada nggak anti Suntik. Supaya apa? gemuk. Ya. Semangat Anu, ya. saya mau disuntik juga pastor. Suntik Suntikan apa? dana. Iya, itulah. Ya, beratnya di situ. Aduh. Oke, Bu Suri, bagaimana kabarnya Bu Suri? Saya kurang enak badan. Oh, kurang enak badan. Ya, berdoa buat Bu Suri. Ada Demam vitamin gimana? enggak, Bu? Enggak demam, cuman pusing aja. Oh, ya. Biar Tuhan sembuhkan, Tuhan pulihkan Bu Amin. Suri dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Amen. Nen, dalam nama Yesus sembuh Mina. Ya, terima kasih. Ya. Wah, ini mungkin butuh sub RW nih kayaknya. Sup RW. Sup RW-nya Pastor Alfa. Pernah minum aku sop RB. Kepikiran korengnya. Asker. Tahu pastor kepanjangan asker itu? Anda tahu Asuk kerai. apa tuh kira? Asuk Kerai. kerai. Koreng. Kok koreng? Kalau bahasa Indonesia kan anjing korengan. Aduh. Ada istilah kalau dia lah. Ah, Istilah lah. Ya sedikit Mm-mm. aja masaknya. Sama itu anak pada B. Narkoba. Narkoba Ya. bawoy. ya. Oh iya, Narkoba bawoy. ada ya. Tahu artinya pastor? Narkoman baboy. Nah, Narkoba bawoy. Ya, hari-hari makan babi narkoba. aduh. Kalau bahasa Dayaknya ya narkoman baboy. Iya. Karena narkoba. Narkoba. Itu ya. Ya ampun. Ya. Oke semuanya, Tuhan berkati ya. Bye bye. Sampai Yesus berkati. ketemu. Tuhan berkati. Selamat beraktivitas. Selamat bekerja.